Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Akang Teteh semuanya pada materi kedua literasi digital, yaitu tentang literasi informasi berupa hoax dan cara menghadapinya. Tapi sebelum itu, mari kita ketahui apa arti dari hoax. Jadi, hoax adalah istilah bahasa Inggris yang berarti tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar burung yang disebarkan oleh seseorang. Menurut beberapa orang juga, kata hoax berasal dari kata hokus, diambil dari hokus-pokus yang sering diucapkan oleh para pesulap. Akan tetapi, mengapa berita hoax mudah tersebar luas? Yang pertama, karena kecanggihan teknologi komunikasi dan penguasaan keterampilan teknis penggunaan teknologi ternyata tidak berbanding lurus dengan kompetensi etis di kalangan sebagian warga internet. Akhirnya yang terjadi, produksi hoax semakin menjamur, baik warga internet paham atau tidak paham dalam memproduksi berita tersebut. Yang kedua, kemalasan berpikir atau verifikasi. Banyak warga internet yang tidak benar-benar membaca secara kritis konten yang didapatkan, tetapi langsung saja membagikan dan menyebarkannya, padahal konten tersebut adalah hoax. Yang ketiga, warga internet juga mudah percaya terhadap konten hanya karena mereka percaya kepada sumber pengirim konten ataupun cepat percaya kepada konten apapun yang dianggap memiliki kaitan dengan sumber berita resmi tanpa melakukan pengecekan. Yang keempat, penebaran hoax bersifat sporadis dan tidak mudah diredam karena langsung bersentuhan dengan individu-individu warga internet di ruang-ruang privasi. Berita hoax itu mudah tersebar dengan luas, itu dikarenakan adanya kebanggaan tersendiri jika menjadi orang pertama yang menyebarkan sebuah berita atau informasi baru. Apalagi jika informasi tersebut merupakan berita yang benar-benar baru dan belum pernah ada sebelumnya. Kita cenderung menerima mentah-mentah dan tidak mencoba mencari tahu dulu tentang kebenaran berita itu. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang cukup agar terhindar dari kebiasaan menyebarkan hoax yang disebut sebagai literasi informasi. Literasi informasi ini merupakan kemampuan seorang manusia yang akan menyelamatkan individu dari sesatnya hoax, dan yang paling penting adalah ia mampu menggunakan dan menyebarkan informasi dengan beretika sehingga tidak membuat hoax yang baru. Kita kenali ciri-ciri berita hoax. Yang pertama, sumber beritanya berasal dari pihak yang tidak dapat dipercaya. Berita tersebut bisa dari situs yang tidak jelas siapa penanggung jawabnya, apakah perorangan, lembaga, atau lainnya. Atau dari situs yang tidak dapat dipastikan apakah memiliki kredibilitas atau reputasi berita yang cukup baik. Di contoh, berita tersebut didapat dari sebuah aplikasi dengan pesan yang sudah dibagikan dan tidak jelas siapa pemilik dari berita tersebut. Ciri kedua yaitu gambar, foto, atau video yang dipakai merupakan rekayasa, misalnya berupa hasil editing dari sumber asli yang dibuat asal saja. Di contoh, entah itu berita asli ataupun hoax, itu sama-sama menggunakan gambar yang sama, namun tulisannya berbeda. Kemudian ciri yang ketiga adalah menggunakan kalimat yang provokatif, terdapat huruf kapital, huruf tebal, dan banyak tanda seru. Dapat dilihat pada contoh, pembuat berita hoax ini mencantumkan tanda seru yang warna merah menyala seperti itu, dan juga ada banyak sekali huruf kapitalnya. Ciri yang terakhir yaitu mengandung unsur politis dan sara yang mengakibatkan kecemasan, permusuhan, dan kebencian. Bisa dilihat di contoh berikut beberapa hal yang perlu dilakukan oleh kita sebagai warganet untuk menghindari berita hoax.
Yang pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif. Sebaiknya dicari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi, kemudian dibandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Yang kedua, tetap berkepala dingin dan berpikir jernih. Meskipun kita memiliki kecenderungan berpihak pada suatu pihak tertentu, akan tetapi tetaplah cool dan jangan mudah terhasut. Yang ketiga, cermati alamat situs. Apabila beritanya itu berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya dapat diragukan. Yang keempat, periksa fakta dan cek keaslian fotonya. Periksalah fakta dari berbagai sumber, kemudian bisa dicek keaslian fotonya menggunakan Google. Dan yang kelima, itu turut ikut serta di grup edukasi ataupun grup diskusi yang anti hoax agar dapat membantu mencari ataupun menanyakan terkait berita yang memang diragukan. Saring sebelum sharing. Kita sudah mengetahui di masa pandemi ini kita dianjurkan untuk tetap di rumah, dan mungkin dari kita sering melihat ada beberapa berita tentang COVID-19 yang sangat heboh begitu, dan sampai kita ragu apakah ini berita benar atau tidak. Dan di sini juga dari data Kementerian Kominfo hingga 8 April 2020 menemukan adanya 474 isu hoax terkait COVID-19 yang tersebar di 1.125 platform digital seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube. Maka dari kita bisa mencek informasi dan juga berita-berita terkait hoax COVID-19 di laman berikut, dan juga info resmi di covid19.go.id. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.